Halo, assalamualaikum pemirsa YouTube di rumah. Untuk tutorial yang kali ini, saya akan menampilkan sebuah tutorial bukan untuk cara mengemudi, melainkan saya tekankan pada perawatan mobil. Nah, ada hal-hal tertentu yang Anda wajib ketahui pada indikator yang menyala pada speedometer Anda, yang paling kita hindari. Gimana kita harus mengetahui indikator yang paling penting pada mobil yang tidak boleh sampai istilahnya overheat. Overheat itu tingkat kepanasan pada mesin mobil yang di luar kewajaran. Nah, kalau ini sampai terjadi pada mobil Anda, biaya untuk bisa memperbaiki bisa sampai puluhan juta. Bahkan ada yang sampai mendekati harga mobilnya. Jadi ini jangan sampai terjadi. Nah, apa kita bisa mengetahui indikator apa yang menyala pada speedometer untuk menghindari supaya tidak overheat? Anda lihat pada indikator temperaturnya. Ada dua, ada yang indikator secara digital lampu, ada yang melalui jarum. Nah, kalau yang jarum ini titik yang pada di bawah cool, terus yang atas H atau hot ya. Anda perhatikan dua indikator ini supaya tidak sampai ketika lampu digital itu menyala pada lampu temperaturnya, jangan sampai lampu ini menyala terlalu berlamaan. Nah, plus cara penanganannya ya. Nah, tapi sebelum saya akan menampilkan video-video yang saya akan upload hari ini, saya sedikit akan menceritakan ada kejadian unik pada selama saya mengupload sebuah video dari awal sampai akhir. Apa cerita uniknya? Ke beberapa bulan yang lalu saya sempat mendapatkan telepon dari Mas Nur Alam. Mas Nur Alam ini domisilinya daerah Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, tepatnya mungkin kalau tidak salah daerah Makassar. Nah, Mas Nur Alam ini sempat nelpon saya beberapa bulan yang lalu. Beliau mengaku mempelajari secara detail semua video-video yang ada di channel YouTube saya dari awal sampai akhir. Mas Alam ini belajar mobil murni pure dari channel saya. Tidak pernah bertemu dengan saya secara langsung, tapi sekarang alhamdulillah menurut pengakuan beliau sanggup mengemudikan mobil sampai ke tingkat mahir. Artinya apa? Dia pelajari betul semua teori-teori yang saya berikan, teknik-teknik yang saya berikan, yang dibutuhkan apa saja, dia pelajari semua di channel YouTube saya. Sampai beliau berkenan mengirimkan sebuah video kepada saya, ya. Akan nanti saya tampilkan di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alam, biasa dipanggil Alam. Alamat Bontolebang, Desa Tabaringan, Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah saya berhasil bisa mengemudi mobil setelah menonton semua video kursus mengemudi Nur Fadilah tanpa harus bertemu langsung dengan instruktur utama Bang Dodot. Dan saya dari awal mengikuti semua arahan dan teknik-teknik yang diberikan oleh Bang Dodot yang diberikan dalam beberapa video yang ada di YouTube. Dan untuk para pengguna YouTube yang ingin pintar mengemudi seperti saya, silahkan kalian menonton video-video instruktur Bang Dodot di kursus mengemudi Nur Fadilah, dan jangan di skip-skip agar kalian lebih cepat memahami semua arahan yang disampaikan oleh instruktur utama Bang Dodot. Dan untuk Bang Dodot sendiri, saya ucapkan banyak terima kasih atas semua arahan dan bimbingan tanpa bertemu langsung. Wassalam. Nur Alam. Oke pemirsa YouTube, pada video yang akan saya tampilkan, saya sedikit mengulas masalah Mas Alam ini. Ada memang cerita unik bagi saya karena Mas Alam ini tidak pernah bertemu dengan saya, ya, secara langsung tidak pernah, karena memang jarak kita berjauhan. Karena Mas Alam tidak pernah kursus juga ke saya,
tapi Mas Alam berhasil menerjemahkan bahasa yang saya berikan ke pekerjaan beliau. Saya salut kepada beliau karena apa? Karena mungkin jarang ini terjadi. Mas Alam memang mungkin mempunyai kecerdasan yang lumayan lah bagus. Artinya apa? Beliau bisa menerjemahkan apa yang saya berikan ke pekerjaan beliau sampai beliau betul-betul mahir. Ya, tapi di selang saya menerima telepon dari beliau, dari Mas Nur Alam ini, ada kesepakatan tertentu yang wajib dipunyai oleh seorang pemula pengguna mobil manual yang tidak boleh dilakukan meniru pekerjaan orang yang sudah mahir. Apa kesepakatan itu? Untuk para pengguna mobil manual yang baru belajar, jangan sekali-sekali Anda meniru pekerjaan orang yang sudah mahir. Apa itu yang saya maksudkan? Nah, pekerjaan orang sudah mahir ada bagian-bagian tertentu yang tidak boleh ditiru. Ya, pertama, ketika start berangkat awal pertama kali. Ya, ini yang disepakati kita oleh Mas Alam karena Mas Alam sudah mengalami sendiri. Ketika start berangkat awal pertama kali bagi pengguna mobil manual, ya, yang terutama menggunakan gas ini tidak boleh sama persis dengan yang dilakukan orang yang sudah mahir. Nah, kalau saya pribadi yang karena saya memang mungkin sudah mahir ataupun teman-teman yang lainnya, ketika berangkat awal yang menggunakan gas ini antara berangkat awal tekan kopling mentok masuk satu, antara nginjak gas dan ngangkat koplingnya sudah mampu melakukan secara bersamaan. Cat, ya. Tapi saya sudah paham betul mana gas yang saya butuhkan, tidak kurang tidak lebih, dan mana yang saya butuhkan pada proses mengangkat koplingnya dan tidak kurang tidak lebih melakukan secara bersamaan. Ya, secara bersamaan seperti ini. Tapi kalau orang yang baru belajar, jangan sekali-sekali melakukan secara bersamaan sama persis yang saya lakukan. Itu boleh menggunakan gas start awal berangkat pertama kali, tekan kopling mentok, masuk satu, gasnya stabilkan dulu di titik tertentu. Ya, ketika gas sudah stabil baru boleh proses ngangkat koplingnya. Seperti teori ngangkat kopling yang saya pernah upload di video-video sebelumnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika proses nambah gigi satu kedua. Nah, orang sudah mahir terbiasa, itu belum neken kopling, tangan sudah nempel dulu ke atas tongkat. Nah, ini jangan Anda tiru. Ya, kenapa? Yang saya lakukan nanti lebih dahulu narik tongkatnya daripada neken koplingnya. Atau bisa mungkin neken kopling masih separuh, lebih dulu narik koplingnya. Ya, jadi kebiasaan ini yang dilakukan sudah mahir tidak boleh Anda tiru. Ya, pertama proses berangkat awal yang menggunakan gas. Yang kedua ketika proses ngoper satu kedua. Nah, orang yang baru belajar yang wajib Anda lakukan dan jangan Anda rubah 3 urutan ini. Tekan kopling dulu. Ya. Lepas gasnya. Nah, baru tangan boleh turun ke atas tongkat. Nah, kalau orang udah mahir belum tekan kopling, tangan sudah nempel dulu. Nah, ini kesepakatan yang kita sepakati oleh Mas Nur Alam, karena memang ada bagian-bagian tertentu yang tidak boleh dilakukan bagi pengguna mobil manual ketika berangkat awal pertama kali, baik pun ngover satu kedua. Nah, yang ketiga proses menguranginya. Nah, di video saya sebelum yang saya upload ini ada video yang berjudul cara mengurangi proses mengurangi gigi dari 2 ke 1. Nah, untuk proses mengurangi gigi 2 ke 1 yang harus Anda lakukan bagi pengguna mobil manual, ini yang benar, tekan kopling mentok, injak remnya, bikin mobil ini sepelan mungkin. Setelah pelan, remnya lepas, baru tangan boleh turun ke atas tongkat. Nah, ya, ke atas tongkat gigi untuk mengurangi 2 ke 1. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pengguna mobil manual pertama kali yang baru belajar. Nah, orang yang sudah mahir nggak masalah. Belum tekan kopling, belum rem, tangan sudah nempel dulu. Sanggup melakukan secara bersamaan. Tapi ngerti betul mana saatnya yang harus dilakukan dan tidak. Dan teori ini tidak boleh Anda tiru. Yang benar, tekan kopling mentok, injak remnya bikin pelan, pelan-pelan remnya lepas, baru 2 ke 1, baru proses ngangkat koplingnya. Nah, materi-materi ini perlu Anda perhatikan sama persis yang dilakukan oleh Mas Alam. Terima kasih untuk Mas Alam. Saya salut kepada Anda sanggup melakukan apapun yang dilakukan oleh teori-teori yang saya berikan kepada video YouTube saya yang sudah saya upload. Salam sejahtera untuk Mas Alam. Semoga Anda sukses selalu. Nah, oke pemirsa YouTube di rumah, sekarang tampak pada layar video YouTube Anda adalah speedometer
yang pada umumnya ada pada mobil Anda. Nah, saya akan jelaskan pengakibat untuk supaya mobil Anda tanda-tandanya awal ketika sudah mendekati overheat ataupun panas yang secara berlebihan yang bisa mengakibatkan kerusakan fatal pada mobil Anda. Nah, ada dua macam tanda. Ada yang lampu digital berbentuk lampu indikator temperatur, ada yang berbentuk jarum. Nah, kebetulan mobil yang saya pakai sekarang ini berbentuk lampu indikator temperatur. Ya, seperti apa lampu indikator temperatur yang ada pada mobil Anda yang ada pada umum mobil lainnya juga, Anda perhatikan. Nah, ini. Nah, yang mati itu bentuknya seperti perahu, ada layarnya. Nah, kalau pada waktu mobil Anda berjalan, ya, semua lampu indikator pada mobil Anda, nah ini yang saya nyalakan. Nah, yang mati itu. Nah, semua lampu yang ada pada mobil Anda ini, ketika mobil Anda nyalakan, nah ini saya nyalakan, mobil ini ketika mobil menyala, ini harus mati semua. Ya, terutama pada lampu indikator yang ada pada speedometer mobil Anda. Ini ada satu lampu yang menyala, ini indikator handrem. Kebetulan saya tidak lepas. Nah, ini tidak begitu membahayakan pada mesin mobil. Nah, kalau lampu temperatur mobil Anda menyala secara mendadak yang ada pada mobil Anda, berarti Anda ada gangguan pada radiator mobil Anda. Nah, apa penyebab lampu temperatur ini menyala? Karena memang ada gangguan pada sirkulasi pada radiator. Nah, radiator ini bermasalah pada mobil Anda. Anda perhatikan apa penyebab radiator Anda bisa terjadi gangguan, ya. Anda lihat, perhatikan secara teliti dan benar pada penjelasan video berikut ini. Oke, pemirsa YouTube di rumah, ini kap mesin mobil ini sudah saya buka. Jika indikator temperatur mobil Anda menyala dalam keadaan mobil Anda berjalan, saya sarankan mobil Anda harus menepi terlebih dahulu, Anda matikan, dan Anda buka kap mesinnya seperti ini. Ya, Anda buka, Anda matikan dulu. Tujuan Anda langsung Anda tujukan kepada tutup radiator ini. Ini radiatornya, ya. Ini radiatornya, ini tutupnya. Nah, pertama Anda jangan langsung buka tutup radiator ini dalam keadaan mobil Anda panas. Jika Anda buka tutup radiator ini ketika menepi dalam keadaan panas, Anda buka, ini akan menyemburkan air panas, ya. Menyemburkan dan akan mungkin kena pada badan atau muka Anda. Ini hati-hati, biarkan dulu paling tidak minimal 30 menit atau 1 jam. Begitu 1 jam Anda ini mematikan mobil, Anda baru boleh buka tutup ini. Ini tutup radiatornya. Anda lihat, ketika 1 jam lebih Anda buka, nah, lihat posisi air. Kalau posisi air ini sudah berkurang, yang Anda lakukan pertama kali, Anda harus menambah air itu sampai penuh. Ya, begitu sudah penuh, Anda tutup lagi. Perhatikan setelah Anda tutup, Anda nyalakan lagi dalam waktu sekitar 1 atau 2 menit. Nah, pastikan di bawah mobil, nah di daerah sini tidak ada tetesan pada radiatornya. Kalau ada tetesan air, berarti radiator Anda bocor. Itu salah satu penyebab mungkin bisa pada indikator lampu temperatur itu menyala, ya. Bisa karena radiator bocor. Nah, tapi kalau tidak bocor, lampu temperatur itu masih nyala, bisa kemungkinan radiator Anda buntu, ya. Buntu, jadi sirkulasi airnya tidak merata. Kalau itu sudah, ya, tetap oke, artinya tidak ada kendala. Bisa kemungkinan juga fan pada ini fan-nya. Nah, fan ini tidak menyala, ya. Jadi di setiap mobil manual itu di radiatornya, di belakang ataupun di depan radiator itu ada kipas yang menyala,
Ya, ada kipas yang menyala. Kalau lampu kipas itu tidak menyala, ini memang bisa mengakibatkan peningkatan secara tajam pada kepanasan di luar kewajaran yang ada terjadi pada mobil. Artinya apa? Bisa terjadi overheat. Nah, apa penyebab kipas itu tidak menyala? Satu, bisa karena silbetnya putus. Nah, kalau silbet tidak putus, bisa karena soket ataupun apa namanya itu yang di sini, termostat. Bisa karena termostat ini rusak. Jadi Anda perhatikan, kalau pada radiator Anda temperatur itu menyala, indikator temperatur menyala, bisa karena radiator Anda buntu, bisa karena radiator Anda bocor, bisa karena fan radiatornya tidak menyala. Nah, fan radiator ini tidak menyala bisa diakibatkan oleh switch temperatur termostatnya mati, atau bisa karena switch pada kabelnya bisa tidak rusak atau perlu diganti. Ya, oke pemirsa YouTube di rumah, semoga konten ini bermanfaat. Saya ucapkan assalamualaikum.